Beli mobil karena keinginan atau karena kebutuhan? Tentunya jawaban ini harus bisa dijawab dengan mudah oleh teman-teman tanpa ada keraguan sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di video motovlog. Video motovlog kali ini merupakan rangkaian dari video-video sebelumnya, di mana teman-teman ketika punya uang 10 juta harus beli mobil baru atau lebih baik membeli mobil bekas. Dan juga ada seri lanjutannya jika memang hal itu masih membuat teman-teman dilematis, dan kali ini akan menambah dilematis teman-teman ya. Tapi kalau pertanyaan ini atau video ini bisa membuat teman-teman semakin dilematis, tandanya teman-teman pasti akan semakin dekat dengan jawabannya terkait beli mobil. Oke. Jadi ketika kita biasanya kemana-mana atau alat transportasi kita adalah motor ya, berarti kebutuhan kita ini bisa terselesaikan dengan motor atau dengan kendaraan roda 2. Nah, kemudian tiba-tiba terbersit keinginan membeli mobil atau sesuatu yang lebih dari biasanya, biar seperti rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain, tetangga-tetangga yang lain, karena semua sudah pada beli mobil ya. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah keinginan ya. Akan tetapi ketika aktivitas teman-teman ini sudah mulai tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dipenuhi dengan kendaraan roda 2 ya, tandanya itu adalah kebutuhan. Akan tetapi kebutuhan itu masih dekat dengan keinginan. Bagaimana maksudnya? Jadi bisa jadi kebutuhan itu hanya sekali dua kali ya, tidak setiap hari. Nah, kalau sekali dua kali, maka teman-teman perlu menghitung ongkos produksinya ya. Sekali atau dua kali dalam satu bulan itu berapa ongkos produksinya yang tidak bisa diatasi dengan kendaraan roda 2. Nah, ketika biayanya sudah ketemu, maka dicoba untuk dikalkulasikan dengan harga sewa mobil dan juga BBM-nya. Apakah itu masih mencukupi atau tidak? Nah, ketika mencukupi, maka jawabannya teman-teman masih belum butuh untuk membeli mobil ya. Kebutuhan teman-teman yang dua kali dalam sebulan itu bisa diatasi dengan sewa mobil, walaupun katakanlah ongkos produksinya itu sangat mepet gitu ya teman-teman, tetapi karena intensitasnya masih belum sering ya, jadi teman-teman harus bisa mencari cara agar meminimalisir biaya produksinya. Itu bisa membeli betor atau membeli tas keranjang yang lebih besar ya, untuk mengantisipasi hal itulah seperti yang dilakukan oleh bapak ini. Dia menggunakan alat angkut berupa motor tetapi menambahkan 2 tas atau keranjang di motornya. Nah, ini kan sudah bisa menambah daya angkut motornya. Nah, sama halnya ketika polisi militer ya, tingkatan rendahnya maka tidak akan ada fasilitas. Fasilitasnya adalah fasilitas bersama, entah itu di truk atau di mobil yang sudah diciptakan tempat duduk saling
melatar belakangi atau duduknya tidak berhadapan, tapi punggungnya yang berdekatan. Nah, tentu teman-teman kan bisa mengimajinasikan mobil seperti itu. Nah, jika seperti itu, maka tingkat dasar itu untuk polisi militer atau polisi pada umumnya, tingkat dasar itu memang tidak ada fasilitas kendaraan. Nah, tetapi menggunakan kendaraan bersama. Kalau warga sipil maka menggunakan kendaraan umum. Baru setelah pangkatnya naik, tugasnya lebih banyak, ada fasilitas motor. Nah, sama dengan kita, ketika kita ada rezeki maka kita mulai membeli motor. Nah, selanjutnya seperti ASN, ketika pangkatnya naik maka ada fasilitas mobil ya, karena kebutuhannya sudah semakin besar, pekerjaan membutuhkan mobil atau fasilitasnya untuk safety dan lain sebagainya, sehingga ada fasilitas mobil. Nah, begitu juga dengan teman-teman, ketika belum waktunya maka belum saatnya teman-teman untuk membeli mobil. Nah, dari situ kita bisa berkaca bahwa semua itu ada stepnya, bahwa semua itu ada tahapannya. Maka kita harus berkaca pada diri kita sendiri, kebutuhan kita itu pada level yang mana, pada tahapan yang mana ya. Maka ketika ada pertanyaan, beli mobil itu karena keinginan atau karena kebutuhan, bila menjawabnya itu teman-teman masih lama, masih ragu, masih mikir-mikir, berarti tandanya itu adalah keinginan, bukan kebutuhan. Sebab kalau memang kebutuhan maka jawabnya tidak perlu mikir lagi. Semua renetannya, alasan-alasannya itu sudah ada ya. Jadi ketika teman-teman sudah punya uang 10 juta, diberi pertanyaan-pertanyaan semacam itu sudah tidak keder lagi, walaupun tetangganya, temannya, sanak familinya semua menggunakan mobil. Ketika teman-teman memang belum saatnya atau belum butuh atau belum siap, maka jangan dipaksakan ya. Entah itu kredit mobil baru atau membeli mobil tua. Kalau memang belum waktunya, walaupun beli mobil tua masih akan terasa berat, karena biasanya beli BBM motor 10.000, 20.000 sudah bisa dibuat aktivitas. Nah, beda kalau kita punya mobil, itu sudah tidak bisa lagi beli BBM 10.000 atau 20.000 ya. Maka harus minim membeli 50.000, dan itu pun jarak tempuhnya tidak akan bisa jauh. Nah, 100.000, 200.000 lah, tentu itu konsumsi BBM untuk sebuah mobil, belum lagi untuk biaya perawatannya. Nah, kalau memang perekonomiannya atau tahap finansial teman-teman itu belum sampai di sana, itu nanti akan semakin membebani teman-teman ya. Nah, kalau ada beban baru, maka khawatirnya kebutuhan-kebutuhan yang harusnya terpenuhi itu malah tidak bisa dipenuhi. Maka semuanya akan menjadi berantakan, semuanya akan menjadi sudah tidak stabil seperti biasanya. Nah, ini harap difikirkan oleh teman-teman. Ketika sudah ada dana 10 juta, maka lebih baik ditabung, membuat financial planner. Nah, di era seperti ini sudah ada financial planner di YouTube untuk kebutuhan-kebutuhan pribadinya, untuk mencapai tujuan-tujuan finansial, salah satunya beli mobil. Bagaimana caranya agar benar-benar
kita sudah bisa dengan ringan membeli sebuah mobil. Nah, itu akan ada tahapan-tahapannya, apa yang perlu kita lakukan. Ya, berapa bulan kita harus menabung, sampai tempo berapa lama. Ketika itu semua terpenuhi tujuan finansialnya, maka teman-teman akan menjadi semakin kokoh ya. Kalau sudah semakin kokoh, itu teman-teman nanti sudah tidak perlu lagi ragu ya, berarti saya sudah saatnya beli mobil, berarti saya harus lebih berhemat lagi karena belum cukup untuk menabung dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu pada tahapan ini saya rasa teman-teman sudah mulai ada sedikit pencerahan ya, semoga saja ya. Dan tentunya ketika itu sudah semakin mencerahkan teman-teman, maka harapannya teman-teman ini sudah semakin bijak, semakin arif, jangan sampai tergoda, begitu ya. Godaan itu pasti ada, tetapi ketika teman-teman membentengi dirinya dengan finansial yang jelas, tujuan finansial yang jelas, seperti mobil militer itu, yakni sudah ada tugasnya sendiri-sendiri. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.